Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tuntas kode 13 dan kode 16 pada info GTK. Apa sebenarnya maksud dari kode 16 dan kode 13, dan kapan kode 13 dan 16 berubah? Mari kita mulai videonya. Pembahasan pertama, kita akan masuk ke pengertian dari kode 16. Kode 16 berarti bahwa semua data sudah valid, baik data jam mengajar linier, NRG, NIK, NUPTK, keaktifan pegawai, dan data administrasi lainnya. Dengan kata lain, kalian sudah memenuhi syarat untuk melakukan pengusulan TPG. Kemudian, maksud dari kode 16 adalah rekening sudah muncul dan sudah melakukan konfirmasi rekening. Kemudian, maksud dari kode 16 adalah menunggu pengusulan SKTPG oleh operator tunjangan SIMTUN atau SIMBAR di Dinas Pendidikan ke pusat GTK. Kemudian, untuk kode 16, semakin cepat dinas melakukan entry data, maka akan semakin cepat masuk dalam antrian usulan SKTPG di data pusat. Kemudian perubahan dari kode 16 adalah kode 07. Jadi untuk kode 16 ya, kalian tidak perlu khawatir karena secara umum untuk kode 16 semua data kalian itu sudah valid dan kalian sudah berhak untuk mendapatkan TPG dan melakukan pengusulan TPG. Ya, bisa kalian lihat di layar. Untuk kode 16 ya, semua data sudah hijau ya. Kemudian rekening juga sudah muncul dan kalian juga bisa melakukan konfirmasi rekening, dan kemudian kalian hanya cukup menunggu pengusulan SKTPG oleh operator tunjangan, mengirimkan data rekening kalian ke pusat. Kemudian jika disetujui, maka status dari kode 16 akan berubah menjadi kode 07, yaitu tinggal menunggu penerbitan SKTPG. Ya, jadi ini adalah pengertian dari kode 16 ya. Secara garis besarnya semua datanya sudah valid, jadi hanya tinggal menunggu antrian pengusulan SKTPG yang dilakukan oleh operator SIMTUN atau SIMBAR ke pusat GTK. Jika sudah disetujui, maka perubahan dari kode 16 adalah kode 07. Oke, itu jadi pengertian atau maksud dari kode 16. Kemudian kita masuk ke pembahasan kode 13. Jadi kode 13 ini adalah kode yang paling banyak didapatkan ya, atau dialami oleh rekan-rekan guru, terutama rekan-rekan yang baru saja lulus PPG, yaitu rekan-rekan PPG 2023 maupun PPG tahun 2024. Jadi di sini bisa kita lihat ya, untuk kode 13 keterangannya adalah pengusulan SKTPG menunggu validasi rekening. Ya, di sini bisa kita lihat masih ada tanda silang di validasi data TPG yang berhubungan dengan rekening. Ya, bisa kita lihat di sini ada pemberitahuan rekening belum tersedia. Silahkan menghubungi operator SIMBAR atau SIMTUN di Dinas Pendidikan sesuai jenjang untuk mendapatkan info lebih lanjut. Nah, ini keterangan untuk kode 13. Nah, jadi maksud dari kode 13 di sini ya adalah semua data ya itu sebenarnya sudah valid. Baik data jam mengajar linier, data NRG, data NIK, data NUPTK, kemudian data keaktifan kepegawaian dan data administrasi lainnya itu sudah valid ya, ditandai dengan sudah hijau pada bagian atas ini ya, dan sudah biru di beberapa kolom data penting. Di sini yang membedakannya dengan kode 13 yaitu rekening belum muncul dan belum bisa melakukan konfirmasi rekening. Nah, bisa kita lihat di layar di sini rekeningnya belum tersedia. Ya, kenapa rekeningnya belum tersedia? Karena di sini masih menunggu validasi rekening dari pihak bank.
Ya, jadi pada kode 13 ini menunggu kiriman data rekening dari bank ke pusat GTK. Ya, jadi itu secara garis besarnya. Karena proses ini berjalan by system, di mana jika ada data rekening yang masuk dari bank ke dalam sistem GTK, maka data rekening tersebut akan diproses atau muncul di info GTK. Nah, jadi jika ada data yang masuk dari bank ke pusat data GTK, nanti ya rekening tersebut akan otomatis terproses dan otomatis juga akan muncul di info GTK. Ya, jadi bagi kalian yang sudah mengirimkan rekening ke operator dinas, itu tidak perlu khawatir ya. Kalian cukup menunggu rekening kalian muncul di akun info GTK kalian ya. Karena biasanya operator SIMTUN atau SIMBAR kalian itu sudah mengirimkan datanya ke pusat. Tetapi data kalian itu belum semuanya divalidasi oleh pihak bank, sehingga pihak info GTK tidak bisa menampilkan rekening kalian di sini ya, karena apa yang mau dikirim kalau datanya rekening kalian itu belum selesai divalidasi oleh pihak bank ya. Jadi kalian yang di kode 13 tidak perlu panik ya, karena data kalian itu sebenarnya sudah ada di pihak bank tetapi belum selesai divalidasi ya. Jadi kalau sudah selesai divalidasi oleh pihak bank, maka nanti akan otomatis muncul di riwayat rekening kalian ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk kalian yang mengalami kode 13 cukup menunggu ya proses validasi atau verifikasi dari pihak bank, maka nanti rekening kalian otomatis juga akan muncul di akun info GTK kalian. Ya, jadi itu. Kemudian perubahan dari kode 13 adalah kode 16 tadi ya. Jadi jika kalian sudah fix masalah rekening ya, maka nanti kalian akan mendapatkan perubahan kode ya, dari kode 13 menjadi kode 16. Nah, jadi nanti jika sudah di kode 16, kalian segera lakukan konfirmasi rekening ya, seperti di kode 16. Nah, ini kode 16 ya. Jadi nanti kalau dari kode 13 ke kode 16, maka rekeningnya akan muncul dan kalian silakan lakukan konfirmasi. Jadi ya, cukup bersabar ya, proses validasi selanjutnya ya, terutama untuk update rekening yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak GTK ya. Jadi kita tunggu hasil validasinya, nanti insya Allah akan muncul rekeningnya jika semua data kalian itu sudah tervalidasi oleh pihak bank. Jadi untuk kode 13 tidak perlu kalian panik, tidak perlu bimbang ya. Jadi itu yang wajib kalian ketahui. Oke, kita lanjut. Jadi kenapa kode 13 dan 16 lama progresnya? Jadi ada beberapa faktor penyebab yang membuat progres kode 13 dan 16 menjadi lambat. Yang pertama, masih ada sekitar 390.000 orang guru yang masih di kode 13. Jadi kamu nggak sendirian di kode 13 dan kalian tidak perlu takut ataupun panik yang berlebihan ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, terdapat beberapa kendala teknis terkait pengumpulan data rekening yang mengakibatkan proses validasi rekening jadi terhambat, terutama bagi kalian yang di kode 13. Kemudian selanjutnya, faktor penyebab yang membuat progres kode 13 dan 16 menjadi lambat, yaitu terkendala waktu libur cuti hari raya yang mengakibatkan proses usul SKTPG menjadi tertunda. Ini khusus bagi kode 16, karena bagi kode 16 ini hanya perlu menunggu pengusulan SKTPG dan menunggu terbitnya SKTPG ya. Jadi semua itu terkendala karena adanya waktu libur dan cuti hari raya. Kemudian hal-hal yang tidak terduga yang banyak terjadi pada saat proses validasi dan verifikasi data. Jadi semua itu wajib kita maklumi dan wajib kita tidak jadikan masalah ya. Yang terpenting TPG-nya cair ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini saran buat rekan guru ya. Jadi yang pertama, bagi kode 13 dan 16 itu semua sudah aman dan valid secara data dan syarat penerima TPG.
Ya, jadi untuk kode 13 dan kode 16 itu semuanya datanya sudah aman ya, baik jam mengajar, data kepegawaian dan lain-lain. Jadi tidak perlu panik lagi karena secara administrasi kalian sudah aman. Kemudian tidak perlu panik ya terlalu berlebihan karena jika data rekening sudah valid maka akan segera lanjut ke proses selanjutnya. Jadi kalau untuk kode 13 ya, kalau sudah valid dan terverifikasi akan lanjut ke kode 16. Kemudian yang kode 16 biasanya tidak akan memakan waktu yang lama, akan berubah menjadi kode 07 dan kode 08 ya. Kemudian ini yang paling penting, harap bersabar dan tunggu karena proses validasi dan pencairan TPG akan dilanjutkan setelah libur lebaran dan cuti hari raya ya, kemungkinan tanggal 8 April ya akan dilanjutkan proses pengusulan dan proses pencairan TPG-nya ya. Karena ya, menurut informasi yang beredar, TPG akan dicairkan kembali pada bulan April ini. Nah, jadi bagi kalian ya, bersiap-siap ya, karena prosesnya akan dilanjutkan setelah libur cuti lebaran dan tetap akan dicairkan pada bulan April ini jika semua data kalian sudah valid dan memenuhi syarat untuk menerima TPG. Jadi yang paling penting adalah data kalian semuanya sudah valid, terutama di jam mengajar linier ya. Jadi seperti itu. Jadi bagi kalian yang masih di kode 02 terutama, kalian silahkan perbaiki data kalian agar semuanya menjadi valid ya, agar bisa dilakukan pengajuan TPG dan bisa mendapatkan pencairan TPG. Jadi seperti itu penjelasannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian pesan dari saya, bersabarlah dalam mengikuti proses TPG ini karena buah dari kesabaran adalah rezeki yang berkah dan nikmat yang tak terkira dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.